Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Kurnia Sendi dari kelas 1 PK 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai valuasi saham dengan metode Benjamin Graham dan margin of safety. Valuasi saham itu adalah tata cara atau metode atau prosedur untuk mendapatkan nilai atas saham dari suatu perusahaan. Di sini saya akan menggunakan perusahaan Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau dengan kode perusahaan RALS. Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Ramayana menawarkan berbagai produk seperti pakaian, sepatu, sendal, sembako, alat tulis, dan masih banyak lainnya. Di sini ada intrinsic value, yaitu proses menentukan berapa harga yang wajar untuk satu saham yang bertujuan untuk melihat kondisi saham yang wajar, over value dan under value. Di sini juga ada rumus intrinsic value sama dengan buka kurung EPS dikali buka kurung 7 ditambah 1G tutup kurung dikali GOV tutup kurung dibagi triple A. Di sini juga ada keterangan dari rumus tersebut. 1G itu pertumbuhan atau dibatasi growth maksimal 15%. GOV itu tingkat risk free, investasi bebas resiko atau yield obligasi pemerintah. Triple A itu kupon obligasi korporasi rating triple A. Selanjutnya di sini saya akan menghitung CAGR dari perusahaan Ramayana. Di sini dapat kita lihat dari laba per saham pada tahun akhir 2019 adalah 91 dan laba per saham pada tahun awal 2013 adalah 55,04. Lalu rumus dari CAGR tersebut adalah CAGR sama dengan EPS akhir dibagi EPS awal dipangkatkan 1 dibagi N dikurang 1 dikurang 1 sama dengan EPS akhir itu 91 dibagi EPS awal 55,04 dipangkatkan 1 dibagi 7. 7 ini dari tahun 2013 ke tahun 2019 berjarak 7 tahun. Jadi 1 dibagi 7 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0,087. Supaya hasilnya persen kita kalikan 100 sama dengan 8,7%. Setelah itu di sini dapat kita lihat harga saham terakhir RALS adalah Rp560. Kemudian kita lihat di case statistik. Dapat kita lihat EPS RALS mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 83 dan tahun 2019 sebesar 91. Dan di sini dapat kita lihat juga dividen yield pada perusahaan RALS cukup bagus, yaitu 8,93%. Dan return on equity atau ROE pada perusahaan RALS juga tinggi, yaitu 15,54%. Dan debt equity ratio atau DER yaitu pada kisaran 35,52% atau 0,36 kali. Selanjutnya di sini saya akan membandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Bisa kita ambil perusahaan Matahari Department Store Tbk atau dengan kode perusahaan LPPF. Di sini dapat kita lihat harga saham terakhir LPPF adalah 1.255. Kemudian kita lihat di case statistik. Dapat kita lihat EPS LPPF mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, meningkat lagi di tahun 2019. Dan di sini dapat kita lihat juga dividen yield pada perusahaan LPPF itu cukup bagus, yaitu 24,87%. Dan return on equity atau ROE
pada perusahaan LPPF yaitu sebesar 78,25%, lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan RALS atau Ramayana. Dan debt equity ratio atau DER itu sebesar 176,70% atau 1,77 kali. Dapat kita simpulkan bahwa perusahaan LPPF lebih baik dibandingkan dengan perusahaan RALS karena memiliki rasio dividen yang tinggi dan debt equity rasio yang tinggi karena lebih dari 1. Dan untuk mencari konstanta 7 atau risk free rate, kita dapat membuka halaman sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat free rate-nya pada tahun 2020 adalah 7,91, dibulatkan ke bawah menjadi 7. Jadi konstantanya adalah 7. Selanjutnya, menghitung harga wajar saham dengan menggunakan Benjamin Graham. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, rumus Benjamin Graham adalah sama dengan buka kurung EPS dikali buka kurung 7 ditambah 1G tutup kurung dikali GOV tutup kurung dibagi triple A. Untuk nilai EPS-nya, kita bisa ambil yang tahun akhir, yaitu tahun 2019 sebesar 91. Untuk nilai G-nya kita bisa menggunakan hasil CAGR yang sudah kita hitung sebelumnya, itu sebesar 8,7%. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai GOV-nya dengan membuka halaman web dan akan muncul seperti berikut. Di sini ada obligasi pemerintahan Indonesia, lalu kita klik selengkapnya. Setelah itu muncullah halaman web seperti berikut. Di sini kita tinggal memilih obligasi pemerintahan dengan tenor 10 tahun. Di sini dapat kita lihat dengan tenor 10 tahun yaitu 8,1. Kemudian untuk mencari kupon obligasi dengan rating AAA, kita dapat membuka halaman web yang sama. Kemudian di sini dapat kita lihat obligasi Korporasi Indonesia dengan tenor 10 tahun yaitu 11,4. Selanjutnya, apakah nilai wajar saham perusahaan termasuk under value atau over value? Nah, di sini harga saham sekarang lebih kecil dari harga wajar sama dengan under value. Harga saham sekarang lebih besar dari harga wajar sama dengan over value. Jadi, harga wajar perusahaan RALS sebesar Rp1.000, harga saham sekarang sama dengan Rp560. Jadinya under value. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa saham RALS termasuk under value karena harga saham RALS Rp560 lebih rendah dibandingkan dengan harga wajarnya yaitu Rp1.000. Tapi di sini dapat kita lihat pada tanggal 3 Februari 2020 saham RALS pernah mencapai harga wajarnya sebesar Rp1.000. Dan pada tanggal 22 Januari 2020 saham RALS pernah melewati harga wajarnya yaitu sebesar Rp1.220. Selanjutnya, berapa harga yang pas untuk melakukan pembelian? Nah, seperti yang kita ketahui, saham terakhir RALS adalah Rp560, maka akan lebih menguntungkan lagi jika kita membeli saham pada harga ini. Untuk mengetahui margin of safety pada harga Rp560, kita dapat menghitung seperti berikut. Margin of safety sama dengan intrinsic value dikurang price dibagi intrinsic value dikali 100% sama dengan
1000 dikurang 560 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 44%. Dengan membeli pada harga saham, maka kita akan mendapatkan margin of safety sebesar 44%. Jika kita menerapkan margin of safety sebesar 40%, maka 1000 dikali dalam kurung 100% dikurang 40% sama dengan 1000 dikali 60% sama dengan 600 rupiah. Jadi jika ingin mendapatkan margin of safety 40%, maka dapat memulai untuk membeli saham dengan seharga 600 rupiah atau per lembar saham. Jika kita menerapkan margin of safety sebesar 45%, maka 1000 dikali dalam kurung 100% dikurang 45% sama dengan 1000 dikali 55% sama dengan 550 rupiah. Jadi, jika ingin mendapatkan margin of safety 45%, maka dapat memulai untuk membeli saham dengan seharga 550 rupiah atau per lembar saham. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.